Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi asmain. Ini saya akan sharingkan sekarang tentang satu seni ya. Saya sebut seni karena ini Anda harus menikmati gitu. Dan ketika Anda menguasai ini, Anda insya Allah akan jadi pengusaha yang luar biasa gitu. Jadi syaratnya pengusaha karena ini gitu. Dan bagi Anda yang kena masalah pinjol, pinjaman online, terus masalah kredit macet, KPR dan yang lain-lain, terus Anda masalah ini masalah dengan kartu kredit, KTA atau apapun ya, atau masalah-masalah lainnya, insya Allah bisa diselesaikan dengan ini. Tapi kalau itu Anda kalau menguasai gitu, jika Anda menguasai. Jadi seni ini adalah sebuah keterampilan, skill ya, dan itu skill itu biasanya harus dilatih gitu. Jadi beda ya, kalau pengetahuan itu Anda baca, Anda ingat gitu. Kalau skill itu bisa jalan kalau Anda terlatih. Dan ini banyak yang bisa ini secara otodidak, luar biasa. Salah satu yang hebat, negosiasi hebat, itu salah satunya saya belajar dari mertua saya. Jadi seni ini seni negosiasi gitu. Jadi negosiasi itu, jadi bagi Anda yang sekarang ini kena masalah pinjol dan Anda stres gitu, dan Anda udah melakukan cara saya ini negosiasi, insya Allah Anda dapat bonus. Bonusnya apa? Kemampuan skill negosiasi, dan itu bisa menjadikan Anda sukses. Apalagi kalau Anda negosiasinya lillahi ta'ala gitu, keikhlasan pada Allah dan ketakwaan. Wah, luar biasa, sukses dunia akhirat. Ya, SKDA, sukses kaya dunia akhirat. Gitu dia. Jadi mertua saya ini biasa tapi jago negosiasinya. Jadi pertama kalau negosiasi itu, pertama kenali diri Anda dulu gitu. Jadi Anda harus mengenali itu simple. Pakai 5 SWOT. Strength-nya apa, weakness-nya, strength kekuatan apa, weakness-nya apa, opportunity apa, SWOT as weaknesses, terus as SWOT ya, opportunity apa, threat-nya apa, ancamannya apa gitu. 4 berarti ya SWOT ya. Jadi strength-nya, kekuatannya Anda apa gitu. Jadi kelemahan Anda apa, weakness-nya, threat-nya apa, opportunity, kesempatannya apa, threat-nya apa gitu. Dengan itu Anda menguasai diri Anda, dan Anda pun harus melakukan SWOT teknik ini ke orang lain, mengenali diri orang lain. Jadi kenali diri Anda, kenali pihak lawan. Nah, di situ Anda bisa tahu. Contoh Anda menghadapi pinjol. Pinjol ini Anda harus tahu. Oh, Anda sekarang ini kenali. Oh, saya belum ada duit cap gitu. Ya nggak apa-apa. Panggil saya Captain ya. Jangan Bang, jangan Abang, emang abangnya gitu. Atau Om gitu. Ya, Captain aja di SKDA, saya dipanggil Captain. Kalau mau gabung SKDA, ada link WA-nya itu di skda.co.id/forum. Di situ Anda daftar admin dulu, pakai email ya. Terus verifikasi masuk. Di sana ada penyelesaiannya. Jadi termasuk negosiasi seni ini saya akan upload di sana. Jadi seni ini adalah Anda kenali diri Anda, kenali lawan Anda ini. Nah, ketika Anda menghadapi ini pinjol, Anda harus kenali kelemahannya pinjol apa. Diri Anda dulu. Oh, saya belum banyak uang, tapi saya ada niat gitu. Kedua, Anda cepat marah gitu. Bisa aja karena ketika Anda nggak kuat tekanan gitu. Berarti harus tenangan. Oh, berarti solusinya apa? Kalau Anda nggak kuat tekanan, apa yang harus Anda lakukan? Oh, Anda harus banyak zikir atau sholawat lah gitu, supaya tenang diri Anda itu. Jadi setelah itu udah kenali diri Anda, kenali pihak lawan, kelemahannya apa itu. Pihak lawan ini contoh ya pinjol, saya akan kasih tahu pinjol bank dan yang lain-lain. Salah satunya pinjaman online, itu kelemahannya apa? Itu bisa legal, bisa ilegal. Kalau dia nekan berarti ilegal. Kalau ilegal, kalau dia masih legal, masih ilegal, Anda laporannya ke OJK, nanti diilegalkan. Kalau dia ilegal, dia tidak masuk asosiasi AFPI ya, asosiasi fintech itu loh. Jadi kalau dengan bisa masuk berarti tidak memenuhi kriteria OJK dan pasti legal gitu. Kedua, oh hilang di Play Store ininya, berarti legal tuh, udah kelihatan tuh. Oh, ketika dia melakukan ini pengumpulan data dan yang lain, nyebar data, ilegal tuh pasti. Nah, kelemahannya dia satu itu. Kedua, dia bisa dipidanakan oleh kita. Jadi intinya harus sabar. Berarti ngelawannya Anda harus sabar, Anda harus tahu kelemahannya dia. Yang utama lagi, pinjol itu tidak punya kolateral gitu. Sekarang pun keempat, kelebihannya ada aturan di BI dan itu di OJK, dan itu diturunkan lewat AFPI-nya, bahwa tidak boleh lagi menagihan itu di atas 100% bunga denda dan lainnya, dan bunganya itu hanya 0,8 per hari itu, 0,8% ya, 0,08 itu. Nah, itu total akumulatif sebulan 24, kalau 3 bulan kan nggak nyampe 100%. Dan setelah itu dia tidak boleh nagih lagi. Jadi apa? Dia terburu waktu gitu. Sedangkan Anda bebas waktu gitu. Oke? Terus kalau ke bank, oh bank itu sama. Bank itu Anda harus hadapi. Bank itu contoh ya. Bank SWOT-nya bank, kelemahannya bank apa? Oh, kelebihannya bank apa? Dia pegang kolateralnya kita.
Kolateral itu jaminan rumah, jaminan apa, nilai jaminan kita lebih tinggi. Oh, berarti itu kelemahan kita di situ gitu. Kedua, bank itu apa coba? Kelemahannya dia pasti ditekan oleh atasannya, pengen cepat-cepat menyelesaikan ini. Ketiga, kalau Anda dia seperti itu, nego kan itu win-win, up gitu, naik ke atas. Semakin tinggi orangnya, semakin bagus gitu. Jadi cari orang yang kekuatannya cukup besar gitu. Contoh, Anda hanya dengan AO atau AR, akun representatif ya, naik sampai ke pimpinan cabang, nggak bisa pimpinan wilayahnya. Buatin surat, buatin macam-macam, datangin, tongrongin, segala macam-macam, minta keringanan gitu. Jadi seperti itu. Terus kalau seandainya contohnya ada satu kasus juga, jaminannya itu ini apa tuh agak sulit dijangkau segala macam-macam. Nah itu jadi kelebihan bagi kita gitu. Kehalang Anda, jadi Anda punya dua bidang, yang satu ada jalan, yang satu nggak ada jalan gitu. Yang nggak ada jalan itu yang dapat akses. Itu kelemahan bagi dia, berarti keuntungan bagi kita gitu. Terus ya itu seperti itu semua. Oh, Anda ini sebelumnya kelebihannya apa di bank itu? Oh, Anda ini nasabah baik dulunya gitu. Dan itu Anda rekening koran gitu. Jadi bayar bunga terus, pokoknya nggak berkurang terus. Nah, itu berarti keuntungan bagi Anda. Anda bisa nego tuh. Bukan hanya hilang bunga dan yang lainnya, tapi bisa nego pokok, pengurangan pokok gitu. Ini bisa berhasil, beberapa orang berhasil. Puluhan miliar di Palembang tuh 8 di atas 10 itu bisa nego sampai 8,5 miliar. Belum yang lain-lain. Kemarin ada juga yang seperti itu. Kapan hari salah satu bu ini ya, ternyata bank itu pas lagi ngelakukan akadnya itu ini belum ada pengikatan ini, masih di bawah tangan gitu. Karena dia buru-buru dan ini belum dia agak ada kasus hukum lah gitu, seperti itu. Oh, berarti ada kelebihan bagi kita gitu. Bank harus cepat-cepat menyelesaikan karena dia tidak bisa eksekusi gitu. Waktu itu, kadang-kadang banknya benar, tapi pegawainya nggak benar. Anda harus teliti, makanya terus di SLIK, kenapa kita butuh IDEP SLIK, dilihatin, bank itu menyalahi aturan nggak, masuk nggak datanya kita di situ. Oh masuk, nilainya benar Pak, benar. Terus jaminannya benar nggak, kadang-kadang salah jaminannya, alamat jaminan salah, segala salah. Kadang nggak dimasukin, kalau dimasukin apa, berarti dia nggak prudent tuh. Bank itu harus prudent, harus melapor ke OJK. Kita bisa laporkan, apalagi di leasing kadang-kadang nggak mau dia, buat fidusianya, terlambat segala macam-macam. Karena mahal kan, 1 jutaan berapa gitu, satu ini 500 juta gitu. Kadang dia nggak mau gitu. Nah itu kelebihan bagi kita, bisa dia ngajukan, ada masalah baru dia diajukan. Oh berarti kena tuh dia, karena ada tenggangnya seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari setelah pelajari SWOT-nya. Terus yang kedua, kalau Anda menghadapi sekarang ini strategi lainnya, kenapa saya sebut seni ya, keahlian seni ini? Karena contoh ketika kita menghadapi pinjol dan yang lainnya, beberapa yang bisa diterapkan strateginya. Satu, negosiasi ya, itu buying time. Buying time itu membeli waktu gitu. Jadi ketika kita tidak, ini saya ingetin lagi, ketika kita tidak ketika negosiasi itu, bank itu butuh mempercepat prosesnya, termasuk pinjol dan yang lainnya. Jadi menghadapi bank atau pinjol untuk negosiasi, buying time menggunakan ini. Mereka akan apa? Mereka harus dapetin uang secepat-cepatnya, sedangkan kita semakin lama semakin enak gitu, semakin asik. Kenapa? Berarti kan bunga kita tambah besar kan, dia tambah rugi gitu. Kedua, dia kan kena tekanan atasannya supaya selesai gitu. Jadi kalau contoh ya, kalau di bank ya, kalau hanya kelasnya AA, kalau masih dikasih kelas AR atau AO, itu baru call 2 aja dia udah cerewet tuh, ngomong sana ngomong, karena tidak kehilangan bonus itu. Tapi kalau Anda udah di atas call 4 tuh kepala cabang, saya udah call 5, ya udah sampai naik ke atas itu. Bukan AR AO lagi yang nangani gitu, bidang lain. Berarti Anda udah macet. Berarti apa? Berarti lebih enak Anda untuk nego gitu. Tidak ada emosional, mereka bisa mutusin gitu. Jadi semakin jabatannya kecil yang Anda hadapi, itu semakin tekanannya kencang. Makanya kalau di atas udah macet udah 9 bulan itu biasanya tidak ada tekanan lagi, biasa-biasa aja. Mereka juga bingung mau melakukan hukum juga gimana gitu. Contoh, dia ngelelang seenaknya nggak bisa. Harus ada putusan pengadilan, kita bisa gugat. Nah, gitu dia. Jadi intinya gitu. Jadi tidak boleh ngelelang sembarangan kecuali ada keputusan tetap dari pengadilan. Itu udah ada di undang-undangnya. Jadi ada ketutupan. Nah di pengadilan ini kita yang main gitu. Jadi saya jadikan Anda pengacara untuk diri sendiri gitu. Jadi Anda harus tahu dulu SOP-nya, weakness-nya segala macam-macam. Nah dengan pinjol keterbatasan waktu. Kalau dia legal keterbatasan waktu. Ada beberapa pinjol yang resmi ya, keterbatasan waktu, dia aktif banget. Nah, emang aktif, baru sehari aja dia udah cerewet itu. Karena tidak boleh, udah ngancem-ngancem. Kalau dia ngancem, ya lebih banyak salah lagi. Jadi intinya gini, kita adu kesabaran.
Kalau kita bisa sabar, kenapa? Ya kita belum ada duit masalahnya. Paling dimaki-maki. Semakin dia maki-maki, Anda ngomong. Ingat ya, setiap pembicaraan Anda bilang, saya akan rekam pembicaranya, Anda bisa ngomong, saya bisa ngomong. Anda bisa rekam juga. Untuk kepentingan pribadi, nggak apa-apa dia cerita. Nah, bagi yang masih ditekan-tekan, dimaki-maki terus, bilang gitu, kita rekam. Anda call either, record call atau apa, cari di Play Store. Atau handphonenya yang ada rekamannya. Jadi jangan diam-diam, supaya apa? Supaya bisa jadi bukti di pengadilan nanti, loh. Dan ini bukti ke pengajuan mereka ke pidana, loh. Jadi intinya seperti itu. Jadi ketika bis ini Anda lakukan itu aja, nego seperti itu. Jadi buying time. Jadi semakin lama mereka semakin sakit, kita semakin enak, loh. Semakin menang, loh. Semakin sakit, semakin banyak melakukan kesalahan. Jangankan pinjol, Bang aja sering melakukan kesalahan. Neken datang segala macam-macam, videokan aja. Saya video selfie tapi. Jadi semakin dia sengsara, itu semakin bagus bagi kita. Tapi ini saya harapin ya, kalau Anda ada uang, lebih baik cepat selesaikan ini. Bilangnya saya ada uang, foto uangnya kirim ke mereka. Saya ada uang ini loh, rekeningnya. Jadi nanti ke pinjol pun kalau masih ada satu teknik lagi, ketika kita ada uang, mereka tidak ada ini, fotoin aja uangnya. Anda uang 3 juta, ini uang 3 juta, mau nggak? Pokoknya toh, kalau oke, saya akan bayarkan ini loh. Pasti mau. Nah, dari satu trik baru jadinya. Jadi foto uangnya kirimin ke mereka. Saya udah ada uangnya nih. Nah, terus cara bayarnya sama tadi. Jangan langsung 4 kali bayar. Pagi harus, kan dia nggak mau tuh buatin surat pelunasan karena ogah-ogahan gitu. Apalagi yang ilegal, pasti nggak mau dia. Takut ketahuan perusahaannya apa gitu. Oke, di Play Store. Oke, di Play Store dilihat, oh, anggap hutang 2 juta ya. Tadinya 3 juta atau 4 juta atau 5 juta, jadi 2 juta pokok toh. 500.000 pagi, 500.000 siang, 500.000 sore, besoknya lagi. Kenapa? Berkurang nggak? Bilang ke mereka, kalau berkurang saya terusin, kalau nggak jadi. 500.000 transfer jadi, berarti kalau nggak kan penipuan dia lakukan itu. Jadi kita lakukan itu. Jadi buying time itu harus dengan sabar gitu. Nah, di dalam negosiasi Anda gunakan juga negosiasi bad cop, good cop. Intinya apa? Kadang-kadang Anda berlaku baik, kadang-kadang Anda berlaku keras ke mereka semua gitu. Tapi yang paling penting, Anda gunakan teknik kekuatan dalam kelembutan. Terus Anda harus punya waktu yang sabar gitu. Kalau Anda nggak sabar, jangan negosiasi, jangan terima telepon dulu. Kalau lagi marah, lagi kesal gitu. Karena apa? Kalau kita lagi tenang, mereka maki-maki pun, kita ingat ya, tetap harus ngomong, direkam dulu gitu. Kalau mereka maki-maki pun jadi pahala kalau kita sabar gitu. Dan keberkahan mereka itu lari ke kita. Jadi setelah itu, negosiasi itu tidak bisa menang sendiri gitu. Jadi contoh atau gini, yang ketiga adalah Anda negosiasi itu jangan mau semua dulu gitu negonya. Ini kita gabungkan dengan strategi buying time. Contoh, kita minta pokok dulu. Kalau kita pas udah pokoknya selesai, oke, dapat surat dari mereka. Contoh ya, buying time itu, oh mereka nggak mau langsung, nggak apa-apa. Anda omongin aja. Saya hanya minta outstanding sama payment history sesuai dengan peraturan di OJK gitu. Kalau nggak mau ya berarti dia yang salah. Jadi ingat ya, itu kayak gunakan juga strategi Tai Chi. Tai Chi itu apa? Menggunakan kekuatan lawan ini. Kekuatan luar, kekuatan apapun untuk mengalahkan lawan gitu. Contoh, POJK sudah ngatur seperti itu. Gunakan kekuatannya itu ke dia gitu. Jadi intinya Anda tidak bisa dicap gak kooperatif. Saya kan, loh kok nggak telepon saya terus katanya. Lah, Anda udah saya minta payment history sama outstandingnya gimana gitu. Anda nggak ngasih juga. Kalau nggak ngasih ya saya diam gitu. Gitu aja terus. Kan tambah lama tambah asik. Tambah Anda tambah punya uang gitu. Oke. Jadi gunakan itu strategi Tai Chi tadi, gunakan kekuatan. Jadi kita balikan lagi. Nah, nanti kalau Anda udah ada payment history-nya, itu penting bagi kita. Kita jadi tahu berapa sih yang harus kita bayar ke mereka gitu. Jadi yang kita terima uang berapa, 2 juta gitu. Sekarang kok naik jadi 4 juta. Oh, kita udah bayar nih sekitar berapa cicilan, 100.000 4 kali atau 5 kali 500. Berarti kan berkurang 1,5. Ya udah gitu. Buktinya nanti apa? Ini buktinya. Payment history-nya mereka gunakan ke senjata mereka lagi. Jadi itu triknya gitu, tips-tipsnya. Jadi yang setelah yang hal-hal lainnya adalah jangan minta semua dulu, minta sebagian dulu. Udah dapat sebagian, Anda minta lagi. Contoh udah dapat pokok ya, dapat surat. Oke, Anda bayar pokok atau Anda nggak mampu, nego lah gitu loh. Selama 2 bulan, 3 bulan, targetnya sebulan gitu loh untuk nyicil dulu. Tiap minggu bayar berapa? Ya udah, nego lagi cicilan, lama lagi kan? Ya udah, semakin lama lagi. Tapi yang ini yang pokok tuh udah ada gitu loh. Sehingga kalau dia macam-macam ini kan udah pokok gitu loh. Nanti maksudnya. Ya itu kita manfaatkan gitu. Terus negosiasi itu tidak bisa menang-menang sendiri, nggak bisa gitu.
kadang-kadang kita harus mengalah ke mereka gitu. Mengalah itu bukan berarti kalah gitu. Mengalahnya itu contoh beberapa hal ya, apa ya, biar sama-sama jalan enak gitu. Jadi intinya kadang-kadang harus baik gitu. Mengalah tuh ada bersikap baik dan yang lainnya. Jadi itulah seni negosiasi. Yang jangan lupa adalah menggunakan teknik kekuatan dalam kelembutan gitu. Jadi Anda pastikan bahwa Anda tidak takut dengan apapun. Jadi muka Anda muka tidak takut, terus muka Anda muka yang jangan juga ada pikiran licik di hati Anda, licik, dengki, segala macam-macam. Emosi jangan dilibatkan, datar aja gitu. Jadi kalau dia marah-marah segala macamnya datar, karena semakin dia ngungkapin marahan ya negosiasinya pasti kita lebih menang gitu. Saya pernah negosiasi itu sampai saya digebrak gitu. Tapi saya tenang waktu itu. Intinya apa coba? Alhamdulillah loh, saya dimaki-maki segala macam-macam, digebrak. Kamu tuh gak ngerti gini. Pada pertemuan berikutnya dia minta maaf sama saya. Dan alhamdulillah coba apa? Karena dia mungkin dapat tekanan dari bosnya, dari siapapun gitu. Pas udah gitu apa? Lolos, bisa dapat potongan juga. Jadi awalnya sampai itu sahabat saya sebenarnya sampai ngamuk dia. Saya nggak pernah lihat dia marah gitu. Pak Ridwan tuh gini, tapi lama-lama baik. Sekarang kalau ketemu malu dia dan selesai. Jadi intinya apa? Gunakan kekuatan dalam kelembutan gitu. Jadi kadang-kadang itu, atau kelembutan dalam kekuatan, nggak apa-apa. Jadi Anda harus tahan, harus sabar gitu. Jadi semakin lama semakin bagus. Ingat ya, buying time itu semakin lama semakin bagus. Jangan minta cepat-cepat hasil kalau negosiasi. Jadi contoh ya, Anda belum nyampe targetnya gitu, jangan sudahi negonya, tetap berlaku baik. Ingat ya, negosiasi yang bagus itu ketika kita masih bisa bicara baik. Kalau enggak, kalau kita maki-maki tidak bakal didengar omongan kita itu. Yang terjadi apa? Bantah-bantahan gitu. Nah, ketika Anda bisa menguasai ini secara ini, hadapi pinjol, hadapi bank, hadapi apapun, saya yakin, apalagi Anda semua masih muda gitu. Saya ini udah umur ya. Saya yakin Anda bisa jadi pengusaha hebat, pengusaha tangguh. Demikian saya doakan ya, sukses kaya dunia akhirat. Tolong kalau belum lupa ya, kalau ada kebaikan dalam omongan ini, dalam sharing saya, itu tolong bayar dengan doa terbaik Al-Fatihah sama salawat Nabi. Bagi muslim tambahin itu. Kalau ada kesalahan, saya gudangnya kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.